Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya. Shalom, salam bahagia buat kita semua. Kita berjumpa lagi di TV Pantekosta dalam program pelajaran Alkitab spesial tentang Roh Kudus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 12 respon baik kita kepada Roh Kudus. Ada 12 hal yang penting bagaimana kita bersikap terhadap Roh Kudus. Ini adalah hal yang indah sebagai bentuk penghormatan, rasa kasih kita, respek kita kepada Roh Kudus. Nomor 1, menjadi saksi. Roh Kudus menginginkan kita menjadi saksi yang benar dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita baca sebuah ayat yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atas umatnya dan memenuhi umat-umatnya. Kata saksi di situ dalam bahasa Yunani ditulis martus, yang berarti saksi secara hukum. Tetapi dia juga memiliki pengertian yang sangat luar biasa, siap mati karena kesaksiannya. Di dalam unsur martus itu terdapat kesetiaan dan totalitas, dan juga terdapat pengorbanan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan siap melakukan apa saja untuk berita, untuk firman yang dia sampaikan. Bahkan ia mau berkorban dan menjadi martir karena pemberitaannya. Roh Kudus akan menguatkan dan memberikan power penuh bagi para saksinya. Nomor 2, memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ada tugas penting yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap pelayannya sebagai umat-umatnya, yakni memelihara kesatuan roh. Kata memelihara itu dalam bahasa Yunani adalah tereo. Itu berarti memperhatikan, mengamati, menjaga, dan mempertahankan. Betapa dalam pengertian dari memelihara ini, dan di situ ada terdapat hal yang luar biasa karena ada kandungan memperhatikan, mengamati secara seksama, kemudian menjaga, merawat, dan mempertahankan. Tugas kita semua harus memelihara kesatuan roh. Jangan sampai roh perpecahan, pemecah belah, perseteruhan itu hinggap pada persekutuan orang-orang percaya. Tapi yang kita kedepankan ialah kesatuan roh. Nomor 3, memberitakan firman Allah. Haleluya. Tugas semua orang Kristen adalah menjadi pemberita firman, pekabar Injil. Ini adalah tugas mulia yang kita semua harus mengembannya dengan baik. Kita baca di dalam Kisah pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus akan memberikan kemampuan luar biasa bagi setiap hamba-hamba Tuhan untuk pergi memberitakan firman Allah, baik atau tidak baik keadaannya, keadaan sulit, dan bahkan keadaan yang berbahaya sekalipun, situasi yang genting sekalipun, pemberitaan Injil tidak boleh dihentikan.
Kata memberitakan di sini ditulis dalam bahasa Yunani adalah laleo. Laleo itu berarti berbicara, mengatakan, berkhotbah, mendeklarasikan firman Tuhan di mana dan kapan saja. Firman Tuhan itu harus mendarat di setiap hati manusia di bawah kolong langit ini. Dan ini juga berarti laleo itu mengungkapkan pikiran, menyampaikan pikiran-pikiran Tuhan kepada umat Tuhan, kepada siapa saja yang menjadi target pemberitaan firman Tuhan. Jangan hal ini diabaikan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Kita maju pada nomor 4. Menerima firman. Firman yang sudah diberitakan harus diterima. Alkitab dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Kata menerima di situ dalam bahasa Yunani ditulis dekomai. Itu berarti memegang firman yang sudah disampaikan kepada kita. Kita harus pegang. Dan juga kata itu berarti menerima dan mendapatkan serta memegang ajaran firman Tuhan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Kita harus menerimanya, jangan mengabaikannya. Karena siapa yang menghina firman akan mendapat balasan. Siapa yang menghina firman akan menuju kepada maut. Kita dicerahkan hati kita oleh Tuhan supaya kita menerima firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kelima, pegang dan pelihara firman. Catatan itu diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14. Lihat dan dengar baik-baik. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus. Ayat 14, simak baik. Peliharalah harta indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Hebat, dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Tapi ada 2 catatan penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Peganglah itu, dalam bahasa Yunani eko. Pegang dengan tangan sebagai tanda kepemilikan dan sebagai sebuah harta yang tidak boleh lepas. Dipegang dan dijaga. Dan kata pelihara berarti pulaso, yang berarti menjaga, mengawasi, mengamati dan simpan. Betapa dalam pengertian ini, dan hendaknya kita faham itu secara baik dan lakukan itu secara baik. Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Nomor 6, patuh kepada perintah Roh Kudus. Kepada siapa lagi kita mau patuh jika bukan kepada firman Tuhan? Jika bukan kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan bimbing kita sampai kepada final yang mulia dan yang indah. Maka kita sudah seharusnya, tidak boleh tidak, harus patuh pada perintah Roh Kudus. Catatan dalam Kisah 13 ayat 2 berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Lihat ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus
Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus, disuruh oleh Roh Kudus. Yang kita mesti jalankan di sini adalah melaksanakan apa yang disuruh oleh Roh Kudus dengan patuh. Kata disuruh itu bahasa aslinya adalah ekpempo. Kata itu berarti menyuruh atau mengirim. Hamba-hamba Tuhan itu diutus oleh Tuhan, ditetapkan oleh Roh Kudus, dikirim oleh Roh Kudus untuk pergi mewartakan kabar baik supaya banyak orang diselamatkan. Kita juga sebagai umat-umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, kita dikirim oleh Roh Kudus untuk menjadi pemberita firman, penyampai kesaksian. Ingat baik-baik, jangan diabaikan. Inilah 6 bagian pertama dari pelajaran 12 respon baik kita kepada Roh Kudus. Yang pertama, menjadi saksi. Haleluya. Kedua, memelihara kesatuan roh. Yang ketiga, memberitakan firman Allah. Yang keempat, menerima firman Allah. Dan yang kelima, pegang dan pelihara ajaran. Dan yang keenam, patuh kepada perintah Roh Kudus. Puji Tuhan, inilah pelajaran penting bagi kita semua. Ingat, kita akan lanjutkan lagi pada besok hari, yaitu nomor 7 sampai yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Maju terus bagi Tuhan. Hiduplah bersama dengan Roh Kudus. Amin.